وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan rahmat, berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat tersebut semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah agar tidak menjadikan nikmat itu sebagai sebab yang melalaikan kita dan menghalangi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang selalu mengikuti petunjuk, mengikuti agama yang dibawa oleh beliau sampai di hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk mereka. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim berwasiat kepada kita dan terus mengingatkan kepada kita agar kita selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah, menghadirkan rasa takut kita kepada Allah, menundukkan hati kita dengan ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah kami beri kitab sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan rasa takwa kita, rasa takut kita, rasa mengawasi atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu prinsip keimanan yang sangat mendasar dalam agama Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah di mana seorang muslim menanamkan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang begitu besar dalam hati seorang muslim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip keimanan yang sangat-sangat mendasar dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dari anaknya, dari orang tua yang telah melahirkannya, bahkan dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Begitulah kadar kecintaan yang seharusnya ada dalam hati setiap seorang muslim terhadap Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim memberikan ancaman yang begitu besar ketika seorang muslim lebih mengedepankan kecintaan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum." Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, kepada seluruh umatnya, kepada seluruh kaum muslimin, apabila orang tua kalian, bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, dan harta-harta perniagaan yang kalian cintai, yang kalian usahakan, tempat-tempat tinggal kalian yang kalian ridhoi, apabila semua itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, apabila semua itu harta yang kalian miliki, keluarga-keluarga dekat yang kalian miliki lebih kalian dicintai, lebih kalian cintai dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, maka tunggulah ancaman Allah Subhanahu wa taala, tunggulah murka Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyallahu bi amrihi, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kemurkaan dan azabnya kepada kalian. Kita bisa dan wajar seorang manusia mencintai anak yang telah dia lahirkan, anak yang telah dia besarkan. Wajar seorang anak mencintai orang tua yang telah melahirkannya, yang telah membesarkannya. Wajar seorang muslim atau seorang manusia mencintai harta yang telah dia usahakan, tempat tinggal yang telah dia bangun, dan semua apa yang dia miliki. Itu kesadaran atau kecintaan yang wajar sebagai seorang manusia. Tapi kecintaan, apapun bentuk kecintaan itu, ya, entah itu kepada manusia, kepada keluarga, kepada harta kita, apabila semua kecintaan itu mengalahkan cinta kita kepada agama Allah dan Rasulnya, maka itu akan menyebabkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Hisham radhiyallahu taala menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabatnya di dalam masjid. Kemudian Nabi SAW menggandeng tangan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan di waktu itulah Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengungkapkan kecintaan beliau kepada Nabi SAW. Kemudian Umar mengatakan kepada Rasul SAW, "Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Demi Allah wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari semua sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, kecuali dari diri saya sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar, "La walladhi nafsu Muhammadin biyadih hatta akuna ahabba ilaika hatta min nafsika." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya wahai Umar, tidak akan sempurna kecintaanmu, tidak akan sempurna keimananmu sampai aku lebih dia cintai, hatta min nafsihi, sampai dengan dari diri dia sendiri, sampai dari diri dia sendiri. Diri kita yang ada dalam hati kita, yang ada dalam jiwa kita, semua manusia secara fitrah mencintai dirinya, mencintai, ya, jiwanya, bahkan mengorbankan jiwanya tersebut untuk apa yang dia cintai. Tapi kadar kecintaan kita dengan jiwa kita, dengan diri kita, tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kadar kecintaan seorang muslim yang harus ada terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana seorang muslim membuktikan kecintaan dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah hanya sekedar berkata-kata? Apakah hanya sekedar dengan merayakan perayaan-perayaan tertentu? Apakah hanya sekedar mengungkapkan dengan lisan bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai agama Allah Subhanahu Wa Taala, atau melakukan ritual-ritual tertentu untuk mengungkapkan kecintaan itu? Tidak, sama sekali tidak. Bukan seperti itu cara untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling prinsip dalam kita membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tunduk terhadap
menerima dan tunduk terhadap ajaran dan syariat yang dibawa atau agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa besar pun kadar kecintaan manusia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semeriah apapun seseorang itu merayakan hari kelahiran, hari ini itu dan perayaan, berbagai macam perayaan untuk membuktikan cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika dia tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia tidak tunduk terhadap syariat dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah kecintaan yang palsu dan tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun. Betapa cintanya Abu Lahab ketika dia mendengarkan kelahiran seorang bayi, ya, putra dari saudaranya Abdullah, yang dia tidak tahu bahwa bayi tersebut akan menjadi seorang nabi. Bahkan sampai Abu Lahab memerdekakan budaknya untuk merayakan dan untuk membuktikan betapa cintanya Abu Lahab tersebut dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika datang Nabi SAW dengan membawa agama yang benar ini, menyerukan seluruh keluarganya untuk beriman kepada beliau dengan apa yang agama yang dibawa oleh Nabi SAW, Abu Lahab memasang dada yang menjadi orang pertama yang membangkang terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Apalah artinya kegembiraan Abu Lahab dengan kelahiran Nabi SAW? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Perayaan yang dilakukan oleh Abu Lahab dengan memerdekakan budaknya, dengan merayakan ini itu dan segala macam, sama sekali tidak bermanfaat. Tidak ada manfaatnya, karena dia tidak beriman kepada Nabi SAW. Bahkan dia menjadi orang yang disebutkan jadi penghuni neraka dalam Al-Quranul Karim sebagaimana dalam surat Al-Lahab. Betapa cintanya Abu Thalib kepada anak pamannya, anak saudaranya. Bahkan beliau memasang dada untuk membela agama Nabi SAW ketika Nabi SAW ditindas, disiksa oleh orang-orang Quraisy. Abu Thalib di antara orang yang paling berjasa membela Nabi SAW. Tapi pembelaan Abu Thalib bukan berdasarkan keimanan dan kecintaan terhadap agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Pembelaan seorang paman, pembelaan seorang keluarga terhadap keluarganya tidak dibangun di atas kecintaan kepada Nabi SAW, maka tidak bermanfaat sama sekali. Dan ketika dia mati, ketika Abu Thalib mati dan Nabi SAW ingin memintakan ampun untuk Abu Thalib, memintakan ampun untuk Abu Thalib, untuk membalas jasa Abu Thalib yang selama ini membela beliau, seketika itu, sedetik itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat sebagai teguran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anhum. Demi Allah aku akan memohonkan ampun untukmu wahai Abu Thalib selama aku belum dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedetik itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'anul Karim, ma kana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman yang lainnya untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah jelas bahwa mereka adalah penduduk neraka jahim. Cinta Abu Thalib yang begitu luar biasa, cinta Abu Lahab yang begitu luar biasa, tapi kecintaan tersebut tidak dibangun di atas ketundukan, tidak dibangun di atas keimanan terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, maka tidak bermanfaat sama sekali. Tidak bermanfaat sama sekali. Maka kita harus membuktikan kecintaan kita tersebut dengan tunduk dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Allah SWT bersumpah dengan dirinya dalam Al-Quranul Karim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu wahai Muhammad, fala wa rabbika, demi Rabbmu, demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minuna, mereka tidak akan benar-benar beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memberikan keputusan terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Apapun dalam agama ini yang memberikan keputusan harus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi hakim adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraj. Kemudian setelah itu mereka tidak mendapatkan sempit dada terhadap keputusanmu wahai Muhammad. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk taslim, menerima dengan lapang dada semua keputusanmu. Itu standar kecintaan seorang muslim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia
di atas permukaan bumi ini sejak zaman Nabi SAW sampai di hari kiamat nanti, yang lebih mencintai Nabi SAW dibandingkan kecintaan para sahabat terhadap Nabi SAW. Tidak ada manusia, sepotong manusia pun, yang mengaku cinta kepada Nabi SAW melebihi kadar cintanya sahabat kepada Nabi SAW. Urwah Ats-Tsaqafi ketika beliau masih menjadi seorang musyrik di Sulhul Hudaybiyah sebagai utusan dari orang-orang musyrikin untuk menandatangani perjanjian Hudaybiyah, dia memperhatikan bagaimana para sahabat hidup dengan Nabi SAW. Kemudian dia pulang terkagum dengan bagaimana suasana yang dia lihat, bagaimana para sahabat memperlakukan Nabi SAW. Dia pulang dan mengungkapkan, dan dia tidak mampu menahan apa yang dia lihat dari sahabat tersebut, menyampaikan kepada teman-temannya orang-orang musyrikin, ya ma'syar Quraisy, wafidtu 'alal muluk, wafidtu 'ala Qaisar, wafidtu 'ala Kisra, wafidtu 'ala Najasyi. Saya setelah datang ke semua raja-raja yang ada di muka bumi ini. Saya telah datang ke Kaisar Romawi, saya telah masuk ke Kaisar, ke orang-orang Persia, rajanya Persia. Saya telah sampai ke istananya Raja Najasyi. Ma ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma 'azzama ashabu Muhammadan. Demi Allah, saya tidak pernah melihat seorang raja yang dicintai oleh pengikutnya sebesar kecintaan sahabat sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ungkapan Urwah ketika beliau menjadi musyrik, ketika masih musyrik, ya. Dan sebab itulah yang mengantarkan kepada beliau kepada hidayah Islam. Pemandangannya begitu luar biasa. Bukan kata-kata, pemandangan yang real, yang nyata, yang beliau lihat bagaimana perilaku sahabat itu membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat seorang raja yang dicintai oleh pengikutnya melebihi kecintaan para sahabat Muhammad dengan Nabi mereka, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Tapi tidak pernah sekalipun dalam sejarah kehidupan mereka membuktikan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan perayaan-perayaan, dengan merayakan hari kelahiran beliau, dengan melantunkan syair-syair untuk memuja dan memuji sampai berlebihan seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia di zaman kita sekarang. Bukan karena mereka tidak memiliki harta untuk merayakan itu, bukan ada orang yang melarang mereka untuk merayakan itu, bukan mereka tidak memiliki kemampuan untuk merayakan itu. 30 tahun masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhu, harta yang melimpah ruah dalam Baitul Mal, dalam bendahara negara mereka, harta yang begitu melimpah ruah. Mereka telah menaklukkan Romawi, meruntuhkan Persia, sepertiga dunia mereka telah menaklukkannya. Apa yang menghalang mereka untuk sekedar merayakan hari kelahiran beliau? Mereka ingin mengajarkan kepada umat manusia, mengajarkan kepada kita semua bahwa bukan begitu. Bukan seperti itu cara kita untuk membuktikan, untuk mengekspresikan, untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Bahkan itu adalah cara orang-orang di luar Islam. Bahkan itu adalah cara orang-orang di luar Islam memperlakukan Nabi mereka, memperlakukan orang-orang yang mereka agungkan. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, walakin qulu Abdullahi wa rasuluhu. Jangan kalian berlebihan terhadap diriku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan terhadap Isa bin Maryam, dengan menuhankan mereka, ya, dengan menuhankan Isa bin Maryam, dengan merayakan hari-hari kelahirannya, hari kenaikannya, hari ini itu dan segala macamnya. Tapi katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim ingin benar-benar membuktikan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus membuktikannya dengan keimanan dan ketundukan terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah, fastaghfirullahal jalilal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yardah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pelengkap apa yang disampaikan pada khutbah yang pertama, bahwa di antara bukti kecintaan seorang muslim atau cara seorang muslim untuk membuktikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berkorban untuk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkorban dengan hartanya, dengan waktunya, dengan bahkan sampai dengan jiwanya. Dan begitulah para sahabat itu membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala apa yang mereka miliki mereka korbankan untuk agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan justru sebaliknya, mengorbankan agama Nabi untuk kepentingan kita. Bukan justru sebaliknya kita menjual agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, merusak agama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan pribadi kita, untuk kepentingan golongan kita. Itu bertentangan dengan prinsip kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat bagaimana mereka membuktikan kecintaan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang dipersaksikan kejujuran mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lil fuqara al muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa rasulih yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana." Dan orang-orang muhajirin yang diusir, orang-orang muhajirin, kalangan fakir dari kaum muhajirin, ukhriju min diyarihim, yang mereka diusir. Ada di antara kaum muhajirin yang memiliki harta yang begitu luar biasa di Mekah, dia harus pergi hijrah dengan baju yang melekat di badannya. Ditinggalkan semua hartanya itu. Untuk apa? Yansurunallaha wa rasulahu. Mereka menolong Allah, menolong agama Allah, menolong agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan semua harta yang mereka miliki. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, saudagar kaya raya, jutawan, miliaran harta aset yang dia miliki di Mekah. Ketika tertahan orang-orang Quraisy menahan beliau untuk hijrah, maka beliau meninggalkan untuk mereka semua aset yang dia miliki, miliaran, jutaan aset yang dia miliki. Beliau hijrah dengan pakaian yang melekat di badannya untuk menolong agama Allah, mempertahankan agama Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yansurunallaha wa rasulah, ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam kecintaan mereka terhadap agama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu taala alaihi, Umar datang membawa seluruh hartanya, Umar membawa separuh hartanya, Utsman radhiyallahu taala menginfakkan miliaran hartanya untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa taala. Darah yang dibuktikan oleh para sahabat dalam peperangan mereka, dalam jihad mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu mereka lakukan untuk membuktikan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan pantaslah mereka mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang muslim ingin meraih surga dengan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah cara para sahabat itu. Sebagaimana mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka begitulah seorang muslim itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan orang-orang pertama kali yang masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin, dari kalangan kaum ansar, walladzina tabauhum bi ihsan. Allah menyebutkan kelompok yang ketiga, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para muhajirin dan ansar. Mengikuti apa? Mengikuti agama mereka, mengikuti keimanan mereka, mengikuti cara beragama yang mereka lakukan, mengikuti bagaimana cara mereka mencintai Nabi SAW. Bukan mengikuti bagaimana mereka naik unta, bagaimana mereka bercocok tanam, bagaimana mereka berdagang dan seterusnya. Itu urusan dunia. Tapi bagaimana yang Allah SWT maksudkan dalam mengikuti ayat ini adalah apa? Mengikuti cara beragamanya para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Walladzina, tiga kelompok yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajirin, al-ansar, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik, mengikuti agama mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap agama Allah Subhanahu wa taala.
Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, tidak di bawahnya. Ini sidang Jumat yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ingin membuktikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ikuti cara para sahabat. Contohi mereka. Baca sejarah mereka, bagaimana sejarah kehidupan mereka membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah cara kita sebagai seorang muslim. Selain daripada cara itu, apapun bentuk caranya, bagaimanapun perayaannya, bagaimanapun meriahnya, siapapun yang merayakannya, siapapun yang melakukannya, selama itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama itu tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukan bagian daripada agama Allah dan tidak pernah menjadi cara bagi seorang muslim untuk membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cinta di dalam jiwa kita, di dalam hati kita terhadap agama Allah, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena seorang muslim akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala yaqul fi kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.